sampai dengan saat ini dana yang kita berikan, yang diberikan ya oleh pemerintah melalui BPDPKS untuk replanting itu baru khusus untuk pelaksanaan replantingnya itu sendiri. Ya, Pak, ya, mulai dari misalnya tumbang chippingnya, ya, tumbang serempak dari pohon-pohon yang sudah tua itu tadi, kemudian proses land clearingnya, pengadaan bibit, pupuk sampai dengan penanaman. Nah, untuk biaya hidup menunggu sampai dengan tanaman itu menghasilkan sampai saat ini masih belum diberikan. Ya. Jadi kami dari BPDPKS menunggu saja ini tadi dari policy berikutnya dari pemerintah terkait dengan jaminan hidup ini seperti apa, gitu ya. Sehingga saat ini kami malah justru menghimbau atau menyarankan kepada pekebun-pekebun itu tadi selama menunggu ya sampai dengan tanaman buah itu menghasilkan, mereka bisa memanfaatkan tanaman tumpang sari ya di kebun-kebunnya itu tadi. Dengan menanam tanaman-tanaman seperti sayur mayur, misalnya kacang-kacangan, bahkan kita sekarang sedang melakukan penelitian apakah dimungkinkan tanaman porang itu bisa dilakukan di situ ya, sehingga itu tadi yang bisa menopang ya biaya hidup petani selama mereka kebunnya itu belum menghasilkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mendorong, mengapresiasi kami istilahkan para pahlawan pertanian sesuai apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong ekspor pertanian ke depan dan tetap juga konsentrasi pada swasembada pangan. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Edi Abdurrahman. Beliau adalah Direktur Utama BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kenapa? Karena ternyata ekspor pertanian atau perkebunan terbesar saat ini didominasi oleh kelapa sawit. Dan saat ini harga kelapa sawit dunia sedang bagus-bagusnya, sehingga badan yang dipimpin oleh Pak Edi Abdurrahman ini pasti bisa mengolek dana yang lebih besar. Karena justru dulu waktu didirikan itu sawit mungkin sedang dalam keadaan yang terpuruk. Apa kabar Pak Edi? Kabar baik Pak, selamat pagi semuanya. Nah, kita baru saja mendapat kabar gembira bahwa ekspor produk pertanian, terutama perkebunan dan terutama lagi kelapa sawit itu meningkat, dan sekarang Indonesia bahkan mungkin menjadi pengendali produk kelapa sawit dunia. Nah, dulu ketika didirikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini, salah satu tujuannya juga untuk mendorong bagaimana produksi meningkat, ekspor membaik, tetapi juga mencukupi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk kepentingan biodiesel. Monggo silahkan cerita Pak kondisi itu sampai saat ini. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sebagai pemirsa ya pada acaranya Pak Bambang pada pagi hari ini. Memang benar Pak Bambang bahwa saat ini kondisi minyak sawit itu sangat baik sekali ya, khususnya kalau dikaitkan dengan ekspor. Kenapa demikian? Karena harga minyak sawit ya baik CPO maupun produk-produk turunannya itu cenderung semakin meningkat. Ya. Saat ini sudah di atas 1.000 US dollar per metrik tonnya. Nah, sehingga ini mempunyai dampak yang sangat positif
ya tidak saja kepada industri perkelapa sawitan itu sendiri, tetapi juga yang paling utama kepada kesejahteraan pekebun, kesejahteraan petani. Mengapa demikian? Karena dengan naiknya harga CPO ini tadi, ini akan berdampak kepada kenaikan harga tandan buah segar yang merupakan produksi dari petani. Ya. Jadi saat ini petani itu sangat berbahagia karena harga dari tandan buah segarnya itu rata-rata sudah di atas ya 2.000 rupiah per kilogramnya. Nah, kemudian dikaitkan dengan BPDPKS, memang ekspor ini tadi, kenaikan ekspor ya, khususnya yang berkaitan dengan kenaikan harga sawit ini juga berdampak positif ya. Berdampak positif kepada penerimaan dari BPDPKS karena dengan BPDPKS itu menghimpun dana khususnya dari pungutan ekspor, Pak. Artinya terhadap setiap transaksi ekspor itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dikenakan pungutan ekspor ya, yang didasarkan kepada tarif saat ini, yang tarifnya itu didasarkan kepada harga. Ya. Artinya semakin tinggi harga, tarifnya juga akan naik begitu ya, akan naik ya. Nah, sehingga dengan kenaikan harga CPO yang terus meningkat ini tadi dan cenderung tinggi sampai dengan saat ini begitu, sehingga penerimaan BPDPKS juga meningkat. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2021 ini, akhirnya sampai dengan September tahun 2021, BPDPKS sudah dapat mengumpulkan dana ya dari pungutan ekspor ini kurang lebih sampai 58 triliun. 58 triliun ya. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu kita hanya sekitar 20 triliun itu tadi. Nah, demikian juga pungutan ekspor ini kami jadikan sebagai, pemerintah jadikan sebagai suatu instrumen ya untuk mendorong hilirisasi ya, hilirisasi di sektor industri sawit sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya. Dengan sistem tarif yang sifatnya progresif satu, terus kemudian tarif daripada produk-produk yang hilir itu lebih tinggi daripada produk yang hulu, lebih tinggi dari produk-produk hilirnya ya. Sehingga dengan demikian industri nanti cenderung untuk mengekspor produk-produk yang sifatnya hilir gitu Pak. Jadi saya kira begitu Pak. Jadi pungutan ekspor ini fungsinya satu, di samping untuk menghimpun dana di dalam rangka untuk membiayai program-program sawit berkelanjutan, juga sebagai instrumen untuk mengatur agar supaya industri ini mengarah ke hilirisasi ya, dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap produk-produk hulu dan lebih rendah kepada produk-produk yang hilir. Pak Edi, mungkin bisa juga diterangkan pemanfaatan dana itu yang tadi dikatakan sudah terkumpul 58 itu total atau hanya tahun ini saja, Pak? Ini tahun 2021, Pak. Tahun 2021 sampai dengan bulan September itu kita mengumpulkan 58 sudah, 58 triliunan gitu ya. Nah, dana-dana yang kita kumpulkan ini dipergunakan untuk membiayai ya, atau mendanai program-program sawit berkelanjutan. Nah, BPDPKS itu diamanahkan untuk melaksanakan beberapa program ya, yang paling utama pertama seperti peremajaan sawit rakyat. Terus kemudian dukungan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dalam kaitannya dan penelitian dan pengembangan ya di sektor sawit. Kemudian pelaksanaan promosi ya Pak ya, promosi untuk menyenangkan citra sawit dan juga untuk mendukung program pengembangan biodiesel atau bahan bakar nabati berbasis sawit gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa dana BPDPKS ini dikumpulkan sebagai bagian dari pungutan ekspor, artinya kalau nanti banyak yang digunakan untuk biodiesel, berarti nggak ada dana yang masuk ke BPDPKS, Pak? Memang begitu, Pak. Tujuan BPDPKS tadi kan adalah pengumpulan dana tadi ditujukan untuk membiayai, ya Pak ya, mendanai
program-program kelapa sawit berkelanjutan. Artinya program-program itu tidak lagi didanai oleh APBN, tetapi langsung dari pungutan ekspor yang berasal dari industri sawit, ya istilahnya dari sawit untuk sawit, begitu Pak. Nah memang sampai saat ini yang paling besar itu adalah dana untuk pengembangan program biodiesel. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan regulasi yang ada, BPDPKS itu diamanahkan untuk menutup selisih antara harga biodiesel dengan harga solar. Ini kan biodiesel akan dicampurkan ke solar Pak nanti. Memang saat ini dengan tingginya harga CPO, ya harga minyak sawit ini tadi, yang merupakan bahan baku dari biodiesel, ini cenderung perbedaannya tinggi Pak antara harga biodiesel dengan harga solar. Nah, BPDPKS ini diamanahkan untuk menutup gap ini tadi, menutup gap antara harga biodiesel dengan sawit ya. Itu jadi risikonya juga itu tadi, semakin tinggi harga sawit, dan kalau minyak solarnya ini tidak naik juga atau naik tapi tidak setinggi dari harga biodiesel, gapnya makin tinggi sehingga dana yang diperlukan untuk menutup itu sudah juga semakin tinggi. Tapi perlu dicatat Pak ya bahwa program biodiesel ini sangat penting sekali ya Pak, sangat penting sekali. Terutama kalau tadi dikaitkan kita membahas masalah harga, gitu kan ya. Jadi biodiesel ini memang diciptakan atau di-create ya pada tahun 2015 yang lalu oleh pemerintah, itu khususnya untuk menciptakan atau mengembangkan pasar di dalam negeri. Karena apa Pak? Karena produksi sawit yang semakin meningkat, tapi serapannya ini masih kurang kan gitu Pak ya. Serapannya masih kurang sehingga nanti berdampak kepada harga. Oleh karena itu di-create-lah biodiesel yang diserap sendiri di dalam negeri sehingga ini mengangkat permintaan, mengangkat permintaan sehingga harga dari sawit itu lebih cenderung menjadi stabil tinggi gitu ya. Karena jumlah serapan ya dari biodiesel pada tahun 2021 ini ditargetkan sekitar 9,2 juta kiloliter Pak. Atau itu kira-kira setara dengan 9 juta ton lah, metrik ton lah. Itu penyerapan yang cukup besar ya dibandingkan dengan misalnya ekspor kita ke India, ekspor kita ke Cina gitu ya, yang sekitar antara 5 sampai dengan 6 juta kilo gitu. Jadi nanti ke depan komposisi yang ideal seperti apa Pak? Karena kan harga ekspornya baru bagus ya. Jadi artinya lebih menguntungkan kalau sawitnya diekspor. Tetapi kemudian juga kebutuhan dalam negerinya mungkin juga meningkat untuk biodieselnya. Jadi solusinya seperti apa Pak? Ya, saya kira memang ke depan untuk ekspor ini sebetulnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya. Kita jangan mengekspor bahan mentah lah ya, jangan mengekspor crude atau CPO. Tetapi itu harus dijadikan suatu produk-produk akhir begitu yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Ya. Oleh karena itu program hilirisasi tadi sangat penting, Pak. Program hilirisasi sangat penting. Dan biodiesel merupakan suatu produk hilir sebetulnya dari minyak sawit ini tadi. Ya. Jadi kalau toh kita akan mengekspor, upayakan bahwa ekspor itu adalah merupakan bahan-bahan yang sudah jadi ya. Sekarang kan yang jadi sekarang yang kita ekspor itu seperti minyak goreng misalnya. Terus kemudian dalam bentuk oleochemical gitu. Nah, ini ke depan ini harus bahkan bisa ditingkatkan lagi menjadi produk-produk yang lebih jadi. Karena sawit ini kan sangat bermanfaat ya sebagian baku untuk bahan makanan seperti coklat, kemudian ice cream dan lain sebagainya. Untuk kosmetik misalnya Pak. Itu jadi bisa ditingkatkan ke arah sana. Baik Pak, sekarang kita bicara tentang permajaan replanting. Saya sudah bicara dengan anggota DPR RI, Ketua Komisi 4 Pak Sudin, yang beliau mengingatkan agar program replanting ini benar-benar dibiayai oleh BPDPKS, bukan dari APBN. Seperti apa Pak itu nanti prakteknya? Ya betul Pak. Jadi sampai dengan saat ini program permajaan perkebunan kelapa sawit atau replanting ini memang pembiayaannya sepenuhnya dari BPDPKS. Yang berasal dari dana yang dihimpun oleh BPDPKS khususnya dari pungutan ekspor tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dan APBN sama sekali tidak ada Pak. APBN sama sekali
tidak ada anggaran yang khusus digunakan untuk replanting ini tadi. Ya. Jadi sepenuhnya itu berasal dari BPDPKS yang sampai dengan saat ini, dana yang kita berikan untuk pelaksanaan replanting ini sebesar 30 juta rupiah per hektarnya untuk satu petani, Pak ya. 30 juta rupiah per hektarnya dengan maksimum 4 hektar untuk satu kebun. Apakah dana itu juga sudah termasuk biaya hidup selama menunggu sampai bisa berbuah 4-5 tahun bagi petani? Sampai dengan saat ini masih belum, Pak ya. Ya. Sampai dengan saat ini dana yang kita berikan, yang diberikan ya oleh pemerintah melalui BPDPKS untuk replanting itu baru khusus untuk pelaksanaan replantingnya itu sendiri. Ya, Pak ya, mulai dari misalnya tumbang cipingnya, ya, tumbang serempak dari pohon-pohon yang sudah tua itu tadi, kemudian proses land clearingnya, pengadaan bibit, pupuk sampai dengan penanaman. Nah, untuk biaya hidup menunggu sampai dengan tanaman itu menghasilkan sampai saat ini masih belum diberikan. Ya. Jadi kami dari BPDPKS menunggu saja ini tadi dari policy berikutnya dari pemerintah terkait dengan jaminan hidup ini seperti apa, gitu ya. Sehingga saat ini kami malah justru menghimbau atau menyarankan kepada pekebun-pekebun itu tadi selama menunggu ya sampai dengan tanaman buah itu menghasilkan, mereka bisa memanfaatkan tanaman tumpang sari ya di kebun-kebunnya itu tadi dengan menanam tanaman-tanaman seperti sayur mayur, misalnya kacang-kacangan. Bahkan kita sekarang sedang melakukan penelitian apakah dimungkinkan tanaman porang itu bisa dilakukan di situ ya, sehingga itu tadi yang bisa menopang ya biaya hidup petani selama kebunnya itu belum menghasilkan gitu. Itu menurut pengamatan para wakil rakyat itu, mereka mengatakan bahwa para petani ada kecenderungan untuk enggan melaksanakan replanting karena merasa bahwa saat ini masih bagus-bagusnya. Jadi kalau di replanting mereka akan rugi, kecuali kalau itu tadi mendapat bantuan biaya hidup itu. Betul Pak. Jadi memang betul itu tadi bahwa dengan bagusnya ya harga minyak sawit ini tadi yang itu nanti berdampak kepada TBS, saya katakan tadi sudah di atas 2.000 bahkan bisa mencapai 2.500 begitu untuk yang tanaman usia 10 sampai 20 tahun. Ini memang mengakibatkan petani ini tadi menunda menunda keinginan mereka ya untuk ikut program replanting ini tadi. Karena ini merupakan opportunity gitu kata mereka, merupakan suatu kesempatan yang baik untuk bisa menikmati kondisi harga yang sangat baik ini tadi ya. Tapi kami selalu menghimbau bahwa hal replanting ini sangat penting bagi mereka khususnya ke depan untuk meningkatkan produktivitasnya gitu kan. Dengan program replanting ini tadi kan produktivitas daripada perkebunan sawit rakyat itu tadi yang sekarang masih relatif rendah itu akan kita tingkatkan ya bahkan bisa menjadi 2 atau 3 kali produktivitasnya dari produksi yang sekarang, yang itu nanti akan berdampak kepada peningkatan penerimaan mereka juga begitu. Nah, Pak, itu biaya replanting ini apakah hanya untuk petani kebun rakyat tadi atau juga perkebunan perusahaan besar? Oh tidak Pak. Jadi dukungan dana untuk permajaan atau replanting ini hanya diberikan kepada pekebun-pekebun, istilah kita itu perkebunan sawit rakyat yang terdiri dari pekebun-pekebun plasma dan pekebun-pekebun swadaya. Jadi tidak diberikan kepada perusahaan-perusahaan sawit besar, itu mereka sudah bisa membiayai sendiri itu tadi begitu. Nah, kemudian apa Pak bentuk-bentuk lain, misalnya apakah
tadi yang untuk bantuan untuk petani tadi tidak ada skema misalnya CSR misalnya dari situ misalnya. Jadi untuk petani Pak, di samping yang PSR tadi ya, kita juga memberikan dukungan yang disebut dengan dukungan sarana dan prasarana. Ya. Program sarana dan prasarana ini terdiri dari misalnya pembangunan infrastruktur di kebun, seperti membangun jalan, membangun parit-parit, begitu ya, yang menghubungkan antara jalan perkebunan dengan jalan-jalan raya atau menuju ke pelabuhan atau menuju ke aksesnya ke pabrik-pabrik kelapa sawit. Ya. Kemudian juga pengadaan bibit, ya, itu bisa diberikan dukungan untuk melalui program sarana prasarana. Kemudian untuk pestisida, Pak ya. Ya. Untuk alat-alat pertanian seperti ekskavator, traktor dan lain sebagainya itu bisa diberikan di sana. Dan beberapa banyak lagi seperti nanti misalnya kaitannya dengan pemanfaatan ISPO ya. Ya. ISPO mengenai Indonesia Sustainable Palm Oil. BPDPKS melalui program sarana dan prasarana juga mendukung pendanaannya agar supaya para pekebun atau petani itu bisa mendapatkan sertifikasi ISPO tadi. Nah, secara teknis Pak, ini kan perkebunan rakyat sawit ini kan sangat luas ya dan berada di mana-mana. Nah, apakah infrastruktur organisasinya BPDPKS ini bisa menjangkau? Jadi begini Pak, sesuai dengan ketentuan yang ada, ya, pelaksanaan replanting itu didanai oleh BPDPKS didasarkan kepada rekomendasi teknis yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan. Ya. Jadi mekanismenya itu para pekebun melalui lembaga-lembaga pekebun, apakah gabungan kelompok tani ataukah koperasi, ya, itu mengajukan proposalnya kepada dinas-dinas perkebunan yang ada di kabupaten atau kota. Nah, kemudian dinas-dinas itu melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Selanjutnya dinas itu melalui dinas provinsinya mengajukan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian. Ditjen Perkebunan akan melakukan verifikasi apabila semuanya sudah sesuai dengan persyaratan yang ada, kemudian menerbitkan rekomendasi teknis yang disampaikan kepada BPDPKS. Ya. Nah, berdasarkan rekomendasi teknis itulah BPDPKS menyalurkan ya dana-dana untuk pelaksanaan replanting itu. Karena di rekomendasi teknis itu tertera di sana by name by address, nama pekebunnya, luas lahannya, lokasinya di mana, begitu Pak. Ini saat ini kan sudah saat-saatnya Pak untuk melakukan replanting itu. Nah sekarang yang sudah bisa jalan sudah bisa berapa persen Pak kira-kira? Jadi replanting itu sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2016 yang lalu Pak. Ya. Ya. Tapi memang secara gradual itu tidak terlampau besar. Ya. Kemudian pada tahun 2019 itu sudah disalurkan dana untuk melakukan program permajaan ini kurang lebih sebesar 90.000 hektar. Ya. Di tahun 2020 dana yang disalurkan untuk pelaksanaan replanting kurang lebih untuk mengcover 94.000 hektar. Nah ini tahun 2021 sedang berjalan, tetapi memang di tahun 2021 ini agak lambat ya, karena ada beberapa kendala-kendala ya. Khususnya itu tadi yang disebutkan Pak Bambang tadi itu, keengganan dari petani untuk ikut serta ya karena harga sedang naik, dan juga masalah-masalah lain misalnya penyelesaian mengenai perkebunan sawit rakyat yang berada di kawasan hutan atau bersinggungan dengan kawasan hutan. Nah ini sehingga tahun 2021 ini masih lebih rendah lah capaiannya ya sampai saat ini gitu. Jadi kalau menurut Bapak program replanting ini yang katanya ini memang saat-saatnya sekarang ini akan terjadi puncak-puncaknya. Bisa selesai kapan Pak itu? Sebetulnya program replanting kan berkelanjutan Pak ya. Jadi dia tidak harus selesai kapan tetapi berkelanjutan, artinya untuk tanaman-tanaman yang umurnya sudah mencapai di atas 25 tahun, ya, ataupun tanaman-tanaman yang dulunya ditanam dari bibit-bibit yang illegitim, yang tidak bagus begitu, ya, itu harus di replanting, harus diremajakan.
Sehingga ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan gitu ya, suatu proses berkelanjutan. Nah, kami ya dengan sendirinya berusaha bagaimana agar bekerja sama dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, agar supaya tanaman-tanaman yang kan itu sudah ada mappingnya Pak, ada sudah petanya gitu ya. Tanaman-tanaman yang memang sudah waktunya di-planting itu betul-betul harus dilaksanakan di plantingnya. Tetapi karena sifatnya ini voluntary, ya artinya sukarela begitu dari petaninya, sehingga tergantung kepada petani lagi ini tadi ini untuk ikut serta dalam program itu. Pak, mungkin bisa dijelaskan di luar program besar tadi, yang satu untuk bantuan biodiesel, kemudian untuk replanting, dana BPDPKS ini disalurkan untuk apa lagi? Jadi di samping 2 program tadi Pak, atau 3 program ya, PSR, peremajaan sawit rakyat, sarana dan pengadaan sarana prasarana dan biodiesel, dana-dana yang dikumpulkan oleh BPDPKS itu juga dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia, Pak. Pengembangan sumber daya manusia di sektor sawit ya. Nah, pengembangan sumber daya manusia itu saat ini kita lakukan melalui pemberian beasiswa. Yang pertama, pemberian beasiswa kepada keluarga-keluarga pekebun ya, anak-anak pekebun misalnya, atau orang-orang yang bekerja di pekebun, atau kalau ada ASN yang sifatnya itu bekerja berhubungan dengan sektor pertanian sawit atau perkebunan sawit, itu kita berikan program beasiswa untuk tingkat D1, vokasional D1, D3, dan D4. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga melakukan program pelatihan kepada para petani. Pelatihan-pelatihan kepada para pekebun, lembaga-lembaga pekebun misalnya, khususnya yang terkait dengan good agricultural practices. Jadi bagaimana agar supaya mereka itu bisa menyelenggarakan pertanian itu dengan baik. Bagaimana cara pupuk yang baik, bagaimana memilih bibit yang baik, bagaimana mengelola manajemen dari perkebunannya itu, dan sebagainya. Itu program pengembangan sumber daya manusia yang kita berikan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penelitian dan pengembangan, Pak. Kita juga memberikan dukungan dana untuk program riset ya di sektor sawit. Ya. Ini kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset yang mau melakukan riset dari sektor hulu sampai dengan hilir. Hulu misalnya kaitannya dengan cara bertanam yang baik, pembibitan, sosial ekonominya seperti apa, lingkungan dan sebagainya, sampai produk-produk hilir. Bagaimana sawit itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk produk-produk apa saja itu Pak di hilir. Itu Litbang ya, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian. Dan yang terakhir adalah untuk program kemitraan atau promosi. Yang dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan promosi seperti pengadaan event-event, kemudian edukasi kepada seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan citra sawit itu sendiri. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada harapan ya, baik atau saran mungkin pada pemerintah, para petani sawit, para pengusaha sawit, dan banyak BUMN juga yang bergerak di bidang sawit, agar bisa bersama-sama untuk memperkuat tradisi ekspor sawit dan komoditas pertanian yang lain ke perkebunan dan keberlangsungan tadi, kesinambungan tanaman sawit. Monggo Pak, silakan. Kalau untuk pemerintah, kami kan merupakan bagian dari pemerintah Pak ya, jadi kita selalu berkoordinasi terus, bagaimana kita selalu mengambil langkah-langkah, menentukan strategi-strategi dalam rangka memajukan ya sawit Indonesia yang tadi, sehingga nanti bisa berkelanjutan, sustainable, itu yang paling utama itu tadi. Nah, kemudian kepada para pekebun atau petani, ya, ini yang paling utama bagi kami harapkan para pekebun atau petani ini di dalam rangka meningkatkan nanti ya kesejahteraan petani itu, supaya mereka berkelompok di dalam satu wadah. Karena kalau mereka sendiri tadi ini kurang kuat posisinya nanti itu. Mereka bisa berkelompok dalam satu wadah, khususnya dalam bentuk koperasi, karena dana-dana yang akan kita berikan dukungannya tadi kepada petani itu harus melalui lembaga koperasi tadi Pak. Itu yang kita harapkan seperti itu.
terus kemudian kepada perusahaan swasta maupun BUMN, kita harapkan mereka mempunyai suatu kemauan ya untuk melakukan program kemitraan dengan para pekebun atau petani tadi ya. Karena petani-petani tadi yang memang dari aspek kemampuan maupun skillnya itu masih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan negara tadi itu, maka kita harapkan mereka mendukung ya, membantu para petani ini melalui program kemitraan, mengangkatlah ya, memberikan dukungan lah sehingga mereka para pekebun rakyat tadi bisa sejajar kedudukannya dengan perusahaan-perusahaan swasta tadi, baik dari aspek produktivitasnya maupun manajemen pengelolaan perkebunannya dan lain sebagainya. Begitu Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Edi Abdurrahman, Direktur Utama BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Mudah-mudahan semua usahanya benar-benar tetap memfasilitasi ekspor, terutama produk-produk hilir dari kelapa sawit, tapi sekaligus juga membantu petani kesejahteraannya, terutama di dalam peremajaan sawit. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Pak, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.